Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang berbahagia, anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan majas penegasan. Seperti yang sudah saya tayangkan sebelumnya, ada dua majas, yaitu majas perbandingan dan pertentangan. Maka melalui informasi ini akan saya sampaikan majas penegasan. Baik saudaraku, langsung saja saya bongkar apa dan bagaimana majas penegasan. Majas penegasan adalah majas atau gaya bahasa yang bertujuan untuk menegaskan pengaruh para pembaca agar mau menyetujui apa yang sudah diungkapkan. Majas ini diungkapkan dengan cara melalui sebuah kata yang sama namun maknanya berbeda. Oleh karena itu, majas penegasan di sini dinamakan juga majas pengulangan. Bagaimana jenis dari majas pengulangan? Ada beberapa jenis, antara lain pertama adalah majas repetisi. Majas repetisi merupakan majas penegasan yang di dalamnya terdapat sebuah pengulangan kata yang sudah ada di kalimat sebelumnya. Jadi misalnya kalimat nomor 1, Tina akan terus berobat dan berobat untuk menyembuhkan penyakit kanker. Nah, ini ada kata pengulangan berobat. Inilah namanya majas repetisi, pengulangan kata. Kalimat yang kedua, aku akan terus menyayangimu, menyayangi keluargamu, dan menyayangi anak-anak kita. Nah, ini ada kata menyayangi, dan menyayangi. Ini pengulangan 3 kali. Karena itu disebut juga majas repetisi. Contoh ketiga, saat tengah malam tiba, adik selalu berteriak memanggil-manggil nama ibu, ibu, ibu. Lantas aku pun segera memanggil ibu untuk melihat adikku. Ada pengulangan kata memanggil, nah ini maka dinamakan majas repetisi. Saudaraku, bentuk majas yang kedua dari penegasan adalah majas pleonasme. Majas pleonasme merupakan majas penegasan yang memberikan keterangan tambahan untuk hal-hal yang sudah jelas atau pasti, namun sebenarnya tak perlu. Contoh, kalimat nomor 1. Cepat turun ke bawah. Jika kamu masih ingin mendapatkan jatah makan malam, cepat turun ke bawah. Nah, saudaraku, ini ada kata turun. Turun maknanya adalah jatuhnya sesuatu dari atas ke bawah. Mengapa harus muncul kata ke bawah di belakangnya? Jadi kehadiran kata ke bawah ini seharusnya tidak perlu. Namun kenyataannya digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penulisan sastra. Oleh karena itu muncullah majas pengulangan atau pleonasme, penegasan di sini. Cepat turun ke bawah. Jelas turun ya ke bawah. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Semua pelajar, mahasiswa yang sedang melakukan aksi tawuran segera melarikan diri masing-masing saat mengetahui polisi datang. Semua pelajar mahasiswa yang sedang melakukan aksi tawuran segera melarikan diri masing-masing saat mengetahui polisi datang. Melarikan diri. Ini ditegaskan. Karena adanya aksi tawuran langsung melarikan diri. Oke. Contoh yang ketiga, Andi berjalan-jalan
sore bersama teman-temannya dengan berjalan kaki. Ya. Namanya berjalan-jalan tentunya menggunakan kaki. Maka dalam kalimat ini masih diulang dengan berjalan kaki. Ditegaskan maksudnya. Nah, Andi berjalan-jalan sore bersama teman-temannya dengan berjalan kaki. Ada pengulangan. Maka dinamakan majas pleonasme. Di situ ada penegasan. Oke. Contoh yang ketiga. Majas paralelisme. Majas ya dengan cara mengulang-ulang kata namun dalam berbagai artian yang berbeda. Kalimat yang pertama misalnya, rindu itu berat. Rindu itu tak dapat diungkap. Rindu itu tak bisa dihilangkan. Ada 3 kata rindu namun dengan arti yang berbeda. Rindu sesuatu yang berat. Rindu itu tak dapat diungkap. Rindu itu tak bisa dihilangkan. Contoh yang kedua. Cinta itu kesetiaan, cinta itu kasih sayang, cinta itu pengorbanan. Ada 3 kata cinta yang pengertiannya berbeda. Contoh ketiga, hidup tidak hanya untuk makan, tapi hidup itu adalah perjuangan. Ada pengulangan hidup di kalimat pertama untuk makan, hidup di kalimat kedua untuk perjuangan. Jadi ada tuh paralelisme. Contoh yang terakhir, doa merupakan tugas, doa merupakan ibadah, doa merupakan kebutuhan. Ada 3 kata doa dalam kelompok kalimat itu dengan arti yang berbeda. Itulah pengulangan kata dengan arti yang berbeda dinamakan dengan majas paralelisme. Berikut adalah majas klimaks. Majas klimaks adalah pengungkapan lebih dari 2 hal secara berurutan tingkatannya, yaitu semakin lama maka makin meningkat. Jadi dari yang rendah menjadi yang lebih tinggi. Ini klimaks. Contoh, acara anniversary SMK N1 Bandar Lampung dihadiri warga, siswa-siswi, guru, kepala sekolah, serta dihadiri dengan wakil wali kota. Ini ada peningkatan penyebutan 2 hal atau lebih, misalnya mulai dari warga, lalu siswa, lalu meningkat lagi guru, meningkat lagi kepala sekolah, dan dihadiri oleh wali kelas. Inilah majas klimaks, makin lama makin meningkat. Contoh yang kedua, saudaraku, lomba pembacaan puisi tersebut diselenggarakan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Jadi ada tingkatan di situ, meningkat dari kabupaten, naik ke kota, naik ke provinsi, naik ke tingkat nasional. Inilah majas klimaks. Contoh yang selanjutnya, pendidikan formal harus ditempuh mulai dari TK, SD, SMP, SMK atau SMA hingga ke universitas. Jelas di situ ada peningkatan. Ya, oke. Yang terakhir, proses metamorfosis kecoa mulai dari telur nimfa hingga ke imago. Jadi ada perubahan tingkat semakin meningkat. Oke. Dan selanjutnya adalah contoh majas penegasan yang kelima. Majas penegasan yang kelima adalah majas antiklimaks, yaitu mengungkapkan lebih dari 2 hal secara berurutan dengan berdasarkan tingkatannya. Semakin lama maka akan semakin menurun. Kalau di klimaks tadi semakin lama semakin meningkat, maka di antiklimaks adalah sebaliknya. Semakin lama semakin menurun.
Contoh, kalimat pertama, gula pasir dari yang beratnya ton, kiloan, setengah kiloan, bahkan hingga seperempatan pun tersedia di toko seberang jalan itu. Nah, jadi penyebutannya makin lama makin menurun atau mengecil ya. Namanya anti klimaks. Contoh kedua, acara pernikahanku didatangi oleh wali kota, lurah, ketua RT hingga masyarakat setempat. Jadi semakin lama dari wali kota, lurah, dan RT termasuk masyarakat menurun. Contoh yang ketiga, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia diikuti oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Jadi yang disebutkan makin lama makin menurun. Namanya adalah majas anti klimaks. Terakhir adalah majas retorika atau retoris. Ini adalah salah satu majas penegasan. Oke, majas retorika adalah majas yang berbentuk sebuah kalimat tanya, namun tidak harus untuk dijawab. Jadi kalimat tanya tersebut berfungsi untuk menegaskan sekaligus menyindir seseorang. Contoh, 1. Apa ini yang dinamakan dengan kejujuran dan kesetiaan? Nah, ini kan kalimat yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah muncul dalam situasi yang sebelumnya. Yang kedua, mana ada orang yang melarang untuk melakukan perbuatan baik? Nah, ini retorika, tidak perlu dijawab. Yang ketiga, saat kamu jatuh dari tangga kemarin, apa ada yang sakit? Ini jelas sakit tuh, kan tidak perlu dijawab. Makanya ini retorika namanya. Contoh yang keempat, kata siapa dengan hanya bermalas-malasan bisa membuat kamu menjadi orang kaya? Jadi berbentuk sebuah kalimat tanya namun tidak harus untuk dijawab. Berfungsi menegaskan sekaligus menyindir seseorang. Itulah majas retoris atau retorika. Demikianlah saudaraku 5 majas penegasan yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan bisa dipahami majas satu dengan lainnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.